sahabat, para tabi'in, tabi'in dan juga tentu saja umat beliau sampai hari akhir nanti yang senantiasa berkomitmen untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau. Baik Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kali ini kita akan mengkaji sebuah hadis dan mungkin nanti ditambah dengan beberapa hadis yang lain yang berkaitan dengan pokok atau landasan dari seluruh akhlak atau etika yang ada di dalam Islam. Jadi aslu azimi min usulil al-adab ya. Jadi hadis-hadis ini merupakan pokok landasan yang amat sangat mulia dan agung berkaitan dengan etika dan akhlak yang ada di dalam ajaran Islam. Bahkan hadis ini disebut sebagai salah satu hadis ya, yang dianggap sebagai seperempat daripada ajaran Islam. Ya. Apa hadisnya? Yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, indikator atau ciri-ciri baiknya Islam seseorang atau kualitasnya yang baik dalam keberagamaannya apa? Tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu orang tersebut mampu meninggalkan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak perlu, walaupun halal, walaupun boleh, walaupun enak. Ya kan Pak, main gaple semalaman tuh enak Pak, apalagi sambil ngopi gitu kan. Ya, tahu-tahu subuh kesiangan gitu. Ya. Ngobrol kesana kemari, ya. Itu kan enak Pak, apalagi yang diobrolin sesuatu yang kita sukai. Ya. Kalau anak-anak remaja, anak muda kan diobrolin lawan jenis. Kalau kita yang diobrolin bagus, urusan mempersiapkan kematian. Tapi ngobrol terus ya, nggak pernah kerja, istrinya telantar. Itu sama saja. Jadi indikator ya kualitas keislaman seseorang, ya, salah satunya adalah orang tersebut mampu untuk melakukan sesuatu yang memang urgen, yang memang bermanfaat ya, bagi dirinya, bagi orang lain ya, dan bagi semesta ini ya. Ketika itu sudah kita lakukan, ini disebut sebagai husn. Husn itu adalah kualitas yang paling tinggi ya. Berarti memang masih diakui sebagai muslim ketika orang tersebut membebani orang lain ya, melakukan sesuatu yang justru merugikan orang lain, atau paling tidak dia tidak memiliki manfaat apapun kepada orang lain ya. Maka orang ini masih dianggap sebagai muslim, tapi yang tidak berkualitas. Maka Bapak dan Ibu ya, hadirin dan jamaah rahimakumullah, bahwa kebermanfaatan terutama bagi diri sendiri ya, apalagi kepada orang lain, itu adalah kunci sebenarnya. Dan ini diperkuat oleh banyak hadis yang lain ya, yang sering kali disampaikan oleh para penceramah, para ustadz, para alim, para ulama, adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa seringkali manusia ya, itu karena kecenderungan ya, yang ada di dalam dirinya melakukan sesuatu tapi tidak terencana, melakukan sesuatu tidak terplanning, ya, tidak terukur, tidak terstruktur, sehingga kemudian apa yang dilakukan ini tidak efektif, tidak mencapai tujuannya. Hadis ini juga menekankan bukan hanya sekedar etika dan akhlak, tetapi juga bagaimana seorang muslim itu sejatinya adalah seseorang yang hidupnya itu berarti.
hidupnya itu bermakna. Nah, ini yang paling penting, Pak. Ya. Maka seringkali orang mencari makna hidup. Ya. Ada orang yang aktivitasnya kayak robot, Pak. Nah, pagi setelah subuh, kerja. Pulang jam 10, tidur. Kadang istrinya nggak disapa. Ya, nggak sempat. Istrinya juga sama. Ya. Tidur, bangun subuh, berangkat lagi. Terus begitu, Pak. Di kantor kerja, nggak ngurusin yang lain. Nah, ini kelihatannya bermakna, tetapi sejatinya hidup yang seperti ini, ya, apakah memang yang kita inginkan sebagai seorang Muslim? Ya. Seperti robot itu, Pak. Tidak memiliki makna. Makna itu apa sih? Makna adalah sesuatu yang kemudian membuat segala sesuatu itu memiliki relevansi. Contoh misalnya, ya, ada orang, ya, yang rela ada di wilayah terdalam dan terluar, ya, melakukan aktivitas pengabdian, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak bangsa, mengajar tanpa digaji, tanpa diberi fasilitas oleh siapapun, dan kemudian dia melakukan itu secara konsisten sepanjang hidupnya sampai kemudian meninggal. Nah, ini salah satu contoh, Pak. Nah, makna daripada hidup itu. Nah, kita datang ke tempat ini, ya, itu kan ingin mendapatkan makna hidup itu. Ya. Maka saya seringkali sampaikan bahwa tidak setiap aktivitas dalam hidup ini, ya, itu harus dihitung dengan nominal, dihitung dengan angka-angka wanipiro, dapat berapa. Saya seringkali begitu, Pak. Di kampus itu kadang-kadang ada juga dosen yang ini honornya kok kecil. Ya, persoalan honor kecil dan besar itu, ya, kalau kita mampu memaknai hidup ini, tujuannya sebenarnya apa? Kan sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan tujuannya jelas itu, mengabdi kepada Allah dalam berbagai bentuk, dalam berbagai aktivitas. Nah, kalau itu adalah tujuan kita, maka makna hidup itu adalah ketika kita sepanjang hidup itu senantiasa beribadah kepada Allah dalam berbagai bentuknya. Segala aktivitas kita. Bahkan kalau kita bercermin kepada bagaimana ajaran daripada Islam itu sejatinya semuanya adalah ibadah, maka bahkan menghembuskan nafas, ya, bahkan mohon maaf ngoroknya kita, ya, saat tidur itu adalah bagian yang inheren daripada sebuah makna hidup. Karena apa? Ketika seseorang bisa beristirahat, maka dia bisa beraktivitas dengan baik. Nah, itulah yang perlu kita temukan. Makanya terkadang kita melihat, Pak, dalam kehidupan ini ada orang yang hidupnya tidak pernah bahagia. Karena apa? Dia belum memahami makna hidup itu sebenarnya apa. Yang dia cari dalam hidup itu apa. Ya. Seringkali orang ini tadi, ya, mindsetnya adalah bagaimana mendapatkan sesuatu dalam segala aktivitasnya. Sehingga inilah yang menyebabkan orang tersebut senantiasa mendapatkan kekecewaan. Sesekali mungkin dia tidak kecewa karena mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi seringkali yang terjadi adalah kecewa. Karena apa? Kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa manusia ketika bergantung kepada manusia yang lain, maka dia akan sering mengalami kekecewaan. Apalagi kita bergantung kepada kebaikan orang lain. Ada satu ungkapan dalam bahasa Arab, ya, yang sangat masyhur, ya. Al-insan abdul ihsan. Apa itu? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah budak kebaikan orang lain. Maksudnya apa? Bapak dan Ibu, ketika misalnya orang diberi 1 miliar, nih modal kamu usaha. Nah,
Kemudian usahanya berkembang sedemikian rupa. Nah, yang senantiasa ada dalam benak kita ya, pada saat kita menjalankan usaha itu ya, orang yang paling kita taati, paling kita segani, paling kita hormati itu kira-kira siapa Pak? Apakah orang tua kita atau istri kita atau suami kita atau yang kasih 1 miliar itu? Coba saja Pak. Saya akan mengatakan kalau ada orang mengatakan bapak saya, ibu saya nomor 1, bohong. Ya. Yang paling banyak adalah yang kasih 1 miliar itu. Porsinya, mungkin ibunya iya, bapaknya iya. Tapi ketika yang 1 miliar itu perintah jam 1 malam, dia panggil. Ya, pakai HP, ya, membangunkan. Ya. Marah nggak kira-kira kita? Wah, boro-boro marah, langsung ngacir saja, datang. Tapi begitu ibu kita jam 1 malam telepon, ngedumel, bisa jadi datang tapi ngedumel, ya. Ini itu dan lain sebagainya, nggak tahu jam gini lagi capek lagi, ini ngantuk segala macam. Ya. Maka jangan sampai orang itu diperbudak oleh kebaikan orang lain itu. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh Pak menerima kebaikan orang, tapi ketika seseorang ya sudah tergantung dengan kebaikan orang lain, maka orang ini akan menjadi budak. Nah, coba Pak, menteri sama presiden Pak, kayak apa coba? Cium tangannya bolak-balik kanan kiri, ya, depan belakang semua dicium. Ya enggak? Kalau masih jadi presiden, tapi giliran dia enggak jadi presiden lagi, mau enggak? Cium kanan kiri depan belakang seperti itu. Enggak. Dan inilah fakta Pak. Fakta di lapangan bahwa seseorang itu ya seringkali diperbudak oleh kebaikan orang. Ini namanya hidup yang tidak bermakna. Karena apa? Kita tidak bisa memaknai hidup ini sesuai dengan keinginan dan cita-cita yang kita canangkan. Kita diperbudak. Tadi seperti orang berangkat subuh, pulang jam 10, terus begitu sepanjang hari dan tidak bisa melakukan kreasi apapun dalam hidup. Goblok-goblokin sama atasannya, kepalanya ditonyol-tonyol begini, kamu itu punya otak apa enggak? Dijalanin terus Pak. Karena apa? Dia butuh gajinya yang besar itu, uangnya yang menarik itu, ya. Yang kemudian akhirnya apa? Menyebabkan orang ini kehilangan eksistensi dirinya. Ya. Yang seperti ini apakah hidup yang kita dambakan? Makanya kita suka melihat Pak, orang-orang tertentu yang keluar dari mainstream, ya, out of the box istilahnya itu. Dia keluar, ya. Karena apa? Ingin mencari jati diri, ingin memaknai hidup ini dengan benar. Nah, Bapak dan Ibu mungkin kenapa? Saya tadi malam baru pulang agak malaman, makanya ini akhir-akhir ini sering pulang malam sampai batuk-batuk begini, diobatin pun enggak ini. Tapi kenapa datang ke sini terus ya? Alhamdulillah mungkin 1-2 kali absen ya. Nah, jauh Pak dari Rawakalong ke sini jauh. Ya. Saya memaknai hidup dengan kayak begini, ya. Merasakan nikmatnya yang luar biasa yang tidak saya bisa ceritakan Pak. Ya. Ketika ada di majelis seperti ini, ya, menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan itu baik menurut Allah. Ya. Ya, tanpa perhitungan-perhitungan apapun, ya. Di luar yang kita dapatkan itu nggak seberapa Pak, ya, dibandingkan kenikmatan batin ya yang kita rasakan. Saya mengajar, saya kadang-kadang Pak, yang setoran hafalan ke saya itu kadang jam berapa Ustadz boleh nggak setoran, boleh nggak setoran, sampai online segala macam, di jalan kadang-kadang sambil nyetir sambil setoran. Kenapa saya lakonin itu? Karena itulah saya mendapatkan makna daripada kehidupan. Bahwa ketika hidup bersama ilmu, bersama Al-Quran, ya, kita merasakan sesungguhnya kehidupan itu. Ya. Nah, ini yang didapatkan dari orang-orang yang berkomitmen terhadap hadis yang saya sampaikan tadi itu. Bahwa yang terpenting dalam hidup ini, lakukan apa yang bermanfaat, apa yang bisa kemudian menyebabkan diri kita itu teraktualisasi.
Nggak perlu Pak kita terlalu memikirkan pendapat orang yang terkadang mereka nggak tahu sebenarnya apa sih, kok rajin banget ya ke masjid, apa sih sebenarnya yang ingin dicari. Kok rajin banget ya ikut kajian, rajin pengajian, rajin tadarus, apa sih? Kok kenapa anaknya dipondokkan? Bukankah pendidik itu kewajiban orang tua? Saya beberapa kali Pak, saudara-saudara saya, teman-teman saya dekat itu anak-anaknya mayoritas tidak dipondokkan. Ketika mereka bertanya kepada saya, kenapa anaknya dipondokkan? Saya nggak mau menjelaskan. Dan memang tidak bisa menjelaskan kepada mereka. Karena apa? Mereka tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Mereka tidak pernah mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan. Sehingga ketika dijelaskan sekalipun, karena mereka tidak pernah mengalaminya, tidak pernah merasakannya, itu sulit Pak. Ya seperti yang pernah saya sampaikan dulu ya, bahwa ketika Bapak dan Ibu ingin merasakan teh ini, tidak bisa dideskripsikan oleh saya, kemudian sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu harus merasakan sendiri rasa daripada teh ini. Itulah makna hidup Pak. Maka kadang-kadang kita melihat tadi ada orang yang bela-belain gak dapatkan apa-apa. Ada orang yang begitu getol ya. Seolah-olah masjid itu adalah rumahnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan manisnya ibadah saat dia berada di masjid. Inilah barangkali yang perlu kita camkan dalam kehidupan ini. Karena apa? Banyak sekali orang di luar sana yang melakukan sesuatu yang menurutnya bermanfaat, menurutnya maslahat, tapi sejatinya tidak. Karena apa Pak? Ya tadi itu orientasinya, proyeksinya itu tidak jelas. Dia bahkan melakukan sesuatu dengan tujuan mendapatkan rupiah, mendapatkan sesuap nasi dengan cara-cara meninggalkan syariat Islam. Dan itu banyak Pak. Saya bulan kemarin ke Malaysia 3 hari Pak. Pas pulangnya di bandara itu Pak, itu pas waktu sholat asar, saya masih ingat itu. Dan orang Malaysia kan mayoritas Muslim. Saya ingat waktu itu nggak mungkin orang sholat kecuali di tempat itu. Karena perhitungan saya, musolanya jauh segala macam itu. Harus sholat di situ. Tapi dari sekitar 300-an penumpang, ada orang Eropanya, orang bulenya ada beberapa, enggak banyak. Mayoritas berjilbab. Itu dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Itu yang sholat berapa Pak? Yang sholat adalah rombongan kita 5 orang dosen yang mendampingi mahasiswa itu. Yang lainnya nggak ada yang sholat. Sampai kemudian ada seorang bule mendekati kita. Itu sholatnya di ini Pak, di tempat yang ya memang bukan tempat sholat. Tapi nggak ada yang lain di situ yang bisa dilakukan. Dideketin sama orang bule. Orang bule itu penasaran. Akhirnya tanya jawab bukan saya bahasa Inggrisnya jelek gitu. Ada teman yang bahasa Inggrisnya bagus. Kata teman itu, orang bule ini memuji kita katanya. Di antara sekian banyak orang yang sama-sama Muslim, Andalah yang paling berkomitmen terhadap agama Anda. Saya kemudian berpikir, yang sekian ratus itu memaknai hidup itu ketika mereka beraktivitas barangkali mereka ingin mencari penghasilan Pak, dari pesawat kan pasti orang-orang mampu gitu. Apa sih sebenarnya yang mereka cari itu? Sampai tega-teganya meninggalkan satu kewajiban yang utama. Dan yang kayak begini banyaknya minta ampun Pak. Saya berkali-kali membuktikan. Dalam perjalanan terutama ini yang paling rawan ini. Maka seringkali disebut as-safar nisfu al-ismi. Bepergian itu separuh daripada dosa itu Pak. Itu karena apa? Orang bepergian seringkali meninggalkan sholat. Dan itu sudah sangat biasa. Bahkan bisa jadi pada saat pelaksanaan haji atau umroh, kalau kita tidak waspada. Waktunya itu Pak 9 jam kadang-kadang nabrak waktu sholat dan lain sebagainya. Dan kemudian meninggalkan sholat.
saat bepergian umroh misalnya. Nah, terus umrohnya sunnah, sholatnya wajib. Yang wajib malah ditinggal gitu loh. Ya. Wah Pak, mereka kodok. Enggak, kalau sudah waktu subuh itu paling tidak dihormatil waktu. Ya, kita sholat di situ dihormatil waktu, nanti dikodok. Enggak bisa langsung kodok begitu saja, enggak bisa. Begitu melewati waktu subuh kan, kita sholat menghormati waktu. Memang enggak bisa wudhu, enggak bisa apa-apa kan? Karena di pesawat ya, sholat dihormatil waktu. Itu saya kemarin umroh bulan apa itu lupa. Itu pas subuh Pak, saya lihat orang pada tidur semua sampai selesai. Ya. Tapi teman-teman saya termasuk istri juga saya bangunkan. Ya. Sholat dihormatil waktu saya bilang. Ini waktu subuhnya ikut mana? Ikut Indonesia nggak apa-apa. Daripada bingung di jalan ikut mana kan bingung itu kan. Ya. Ikut Indonesia sholat. Ya. Nanti sampai di sana qadha. Nah yang umroh saja ya, itu ditinggalkan gitu. Padahal itu sunnah Pak. Ya kan? Yang wajibnya malah ditinggalkan. Dan ini banyak. Ya. Nah, makanya kemudian hadis ini disebut 1/4 daripada akhlak di dalam Islam karena memang itu. Ya. Di luaran sana banyak orang yang melakukan sesuatu yang menurut mereka berguna, menurut mereka penting, tapi justru sebaliknya. Ya. Ada orang yang bisa jadi Pak, begitu getol melakukan aktivitas ya, yang menurut dia adalah kebaikan, tapi justru menurut Allah penilaiannya tidak seperti itu. Ya. Baik, ya. Ini hadis yang pertama. Ya. Nah, hadis yang kedua, ya, mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, adalah wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa? Rasulullah pernah dimintai oleh seorang sahabat ya untuk menyampaikan wasiat ataupun pesan ya, di mana pesan itu tidak pernah diberikan kepada orang lain. Ya. Apa jawaban beliau? Ya. Lilladzi ikhtasara lahu fi al-wasiyah. Jadi wasiat dalam bahasa yang singkat. Ya. Apa jawaban Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Ya. La taghdab, singkat sekali wasiat Rasulullah. Jangan marah. Tetapi kalau kita telisik lebih jauh, ya, pesan yang singkat ini mengandung makna 1/4 daripada etika di dalam Islam. Ya. Bapak dan Ibu semuanya sudah paham. Ketika emosi memuncak, ya, amarah itu membuncah di dalam diri kita, maka orang akan melakukan sesuatu ya, yang amat sangat mengerikan yang tidak dibayangkan ya, oleh siapapun. Ya. Kemarahan itulah yang menyebabkan terjadinya kriminalitas. Marah itulah pangkal daripada munculnya konflik di masyarakat. Marah itulah munculnya keretakan bahkan perceraian di dalam rumah tangga. Marah itulah yang menyebabkan bisa jadi masjid itu pengurusnya tidak kompak dan pada akhirnya menyebabkan perpecahan di dalam jamaahnya. Marah itulah yang menyebabkan problem-problem sosial yang kemudian bisa merembet kemana-mana. Karena saat orang marah itu rasionalitasnya hilang. Logika akalnya apalagi hati nuraninya itu hilang semua, terbuang. Dipermainkan oleh setan. Ini ada dalam sebuah hadis bahwa ketika seseorang dalam kondisi marah, maka setan akan mempermainkan orang ini sesuai dengan kehendaknya. Dia akan bisa melakukan apapun Pak. Maka kita bisa melihat bagaimana misalnya orang dimutilasi sampai ratusan. Potong, ya Pak. Ada yang pernah baca Detik itu? Jadi itu pacarnya pas selingkuhannya nggak tahu Pak. Itu cemburu, marah, dipotong sampai 350 potong. Berarti apa itu Pak? Dicincang alias itu. Dijadikan sop itu Pak. Itu yang melakukan siapa? Manusia Pak. Kepada siapa? Manusia yang lain yang tadinya adalah orang yang paling disayangi.
amarah menyebabkan orang bisa melakukan kekejian yang sangat luar biasa. Kalau bunuh-bunuh saja, oke, sama-sama kejam, tapi kan masih selesai langsung mati. Ini setelah itu dicincang sampai ratusan bagian itu dalam tubuh. Nah, ini kenapa? Ya karena tadi itu amarah yang membuncah, yang tidak terkontrol, itu akan menyebabkan semuanya hilang, rasionalitas hilang, logika, akal, nalar, sehat hilang, apalagi yang namanya hati nurani. Tertutup semua, Pak. Maka salah satu pintu ya, masuknya setan yang paling efektif ya, itu adalah saat orang marah. Saat itulah Pak terbuka lebar ya. Jadi model setan apapun itu akan masuk dan kemudian memperdayanya. Mau setan genderuwo, setan tuyul, setan apa kalau orang Indonesia, padahal nggak ada itu. Ya. Apapun itu jenisnya itu bisa masuk. Setan yang suka wanita, setan yang suka harta, setan yang suka nipu orang, setan suka ngadalin orang, setan suka macam-macam itu semua masuk. Ya. Ketika orang itu marah, maka apapun yang menjadi kelemahan orang ini akan dia lakukan. Saya kan pernah cerita juga ya. Jadi orang marah ya, itu kan pasti ya dalam situasi di mana apa? Tertutup semua, Pak. Ya. Tertutup semua kebaikan yang ada di hadapannya. Tertutup semua peluang-peluang ya untuk bisa berrekonsiliasi, bernegosiasi. Tertutup peluang untuk objektif menilai orang lain. Ya. Karena amarah yang ada dalam diri kita itu akan menutup semuanya. Pintu-pintu kebaikan yang seharusnya itu bisa dilaksanakan kemudian tertutup rapat, serapat-rapatnya. Sehingga tidak mungkin bisa ditembus. Nah, maka jangan sampai. Ya. Nah, obatnya kan sudah jelas dari Nabi, ya, wudu. Ya. Kalau wudu nggak bisa, apa yang dilakukan? Pergi atau menyingkir dari wilayah atau penyebab atau tempat atau siapapun ya berhadapan yang menyebabkan kita marah. Ya. Itu kan. Jadi saya baca dalam kitab Mukasyfatul Qulub seperti itu, bahwa ketika kita marah dan kemudian wudu ternyata tidak mempan, mungkin bisa jadi amarahnya sudah lebih kuat daripada air yang membasahi muka dan semua anggota tubuh kita itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita menyingkir dari tempat atau penyebab kemarahan itu muncul. Ya, contohnya ibu lagi marah sama suami. Pergi aja Bu, jangan nemuin suami, nanti marahnya muncul. Bapak juga sama, lagi marahan sama istrinya. Ya. Nah, jangan sesekali bertemu kalau merasa bahwa pertemuan itu akan memantik, ya, memercikkan amarah dalam diri kita. Yang sebaiknya adalah pergi dari tempat itu, ya. Jangan sampai kemudian kemarahan itu terjadi. Nah, kemudian hadis yang ketiga, ya, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini etika juga ya, di dalam Islam, bahwa seorang mukmin ya, definisinya salah satunya, indikatornya, ciri-cirinya adalah orang yang mencintai saudaranya seperti cintanya atau sayangnya kepada dirinya. Ini pun berat, Pak. Ya. Al-mu'min di sini kalau dalam penjelasan hadisnya al-mu'min al-hakiki, mukmin yang sejati, adalah seorang yang mencintai dirinya, menyayangi dirinya, ya, sama seperti dia menyayangi saudaranya sesama muslim. Ini dalam hadis Muslim panjang sekali itu, Pak, menjelaskan tentang bagaimana solidaritas ini ya, akan membangun masyarakat ya, yang betul-betul masyarakat madani. Ya. Karena dari sinilah ya sebenarnya ya, kejayaan Islam itu awalnya kemudian terjadi. Saat al-mu'akhad yang dilakukan oleh Rasulullah, mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin, ya, itu salah satu menjadi kunci, Pak. Saat Islam ya mulai
berkembang di Madinah, langkah strategis yang dilakukan oleh Nabi selain membangun masjid adalah mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin seolah-olah mereka adalah saudara kandung. Tidak ada perbedaan antara Ansor dan Muhajirin, semuanya ada dalam satu jargon, yaitu saudara sesama muslim. Ini yang dibangun oleh Rasulullah dan ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa yang pada akhirnya kemudian menghantarkan Islam sebagaimana yang kita nikmati sekarang. Kita tidak bisa membayangkan, Bapak dan Ibu jangan menyederhanakan masalah misalnya ketika ada orang Muhajirin datang ke Madinah. Bapak dan Ibu, kita saja ada di satu tempat, tiba-tiba ada pendatang. Pendatang itu kemudian menempati tempat kita. Dan kebetulan pendatang itu bisa jadi karena Muhajirin ini orang yang lebih teruji, ya. Mereka lebih sukses dibandingkan kita. Apa yang terjadi, Pak? Itu kan seringkali terjadi kerusuhan sosial karena apa? Kecemburuan sosial, pendatang yang lebih sukses, lebih makmur dibandingkan pribumi. Ya kan? Ini kalau tidak segera dilakukan langkah-langkah strategis oleh Rasulullah, bisa terjadi ya, Nabi tidak sempat mengurus dakwah, tapi malah mengurus konflik di antara Ansor dan Muhajirin. Yang datang itu kemudian menempati tempatnya. Ataukah katakanlah yang tinggal di tempat itu tidak mau memberikan ruang kepada Muhajirin untuk berkembang. Tidak dikasih tempat, tidak dikasih fasilitas. Tetapi nyatanya apa, Pak? Nyatanya kita semua tahu, bahkan ada yang menyediakan istrinya untuk dipilih siapa yang paling disukai dari 4 istrinya. Ya kan? Ini menunjukkan apa? Bahwa langkah Rasulullah ini sukses, dan karena ini sukses maka kemudian Islam berkembang pesat sedemikian rupa. Nah sekarang ini persoalannya, Pak, ya, yang kita rasakan di Indonesia adalah persaudaraan terutama di antara elemen-elemen kaum muslimin yang berbeda aliran, itu yang sampai sekarang belum terwujud. Tidak ada organisasi Islam di Indonesia yang menyatukan seluruhnya. MUI tidak berhasil, Kemenak juga sama. Tidak mampu menyatukan semua elemen-elemen kaum muslimin itu, sehingga yang terjadi ya, di Indonesia ini kita bisa melihat jumlahnya memang banyak, tetapi kekuatannya amat sangat rentan. Ya. Mudah diombang-ambingkan, mudah kemudian adu domba oleh pihak-pihak yang tidak suka. Nah, kejadian kemarin saja bisa membuktikan itu memang bukan Muslim, tetapi elemen-elemen dalam bangsa kita ini ya, rentan sekali ya, diprovokasi oleh orang-orang yang tidak suka, sehingga kemudian apa yang kita kemarin tidak bayangkan gitu ya. Ya, rumahnya pejabat-pejabat sampai dijarah sedemikian rupa, dan tidak ada pihak keamanan sama sekali ya yang kemudian mengusir mereka. Ini kan aneh juga. Nah ini berarti ada problem di situ. Nah ini pangkalnya dari mana, Pak? Dari tadi itu, bahwa dalam kehidupan modern ini banyak orang sudah terkena virus egoisme, ananiyah dalam bahasa Arab itu. Jadi orang lebih mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, partainya sendiri, ataupun primordial keagamaannya sendiri dibandingkan orang yang lain. Sehingga kemudian ya, kemajuan yang seharusnya didapatkan itu tidak diperoleh. Nah, padahal kita tahu, Pak, ya, menolong seorang mukmin dalam kesulitan ya, duniawi, maka bantuan dari Allah itu duniawi dan ukhrawi. Itu dalam hadis Muslim dijelaskan seperti itu. Siapapun seorang mukmin menolong mukmin yang lain urusan duniawi di dunia ini, maka Allah akan bantu menolong orang tersebut keluar dari problem kesulitan duniawi dan ukhrawi. Dua-duanya, Pak. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang. Ya. Ketika orang tersebut berkomitmen kepada pihak yang lain, termasuk ya masjid, Pak. Ya, saya yakin kok. Ya. Orang yang berkomitmen membangun, mengembangkan, meramaikan masjid, ya, itu hidupnya pasti sejahtera, hidupnya pasti damai, hidupnya pasti tentram.
Karena apa? Mindset dia adalah bagaimana membantu pihak yang lain, ya. Membantu orang lain itu adalah tujuan dalam hidupnya. Hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi 4 hadis ini Pak ya, yang menjadi pangkal daripada akhlak dalam Islam ya. Hadis yang keempat, siapapun yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Nah, ini hadis yang barangkali sering disampaikan, Pak. Ya, itu mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Bahwa berkata, berkomunikasi, ya, itu memang sebuah kebutuhan mutlak dari manusia. Bahkan kalau dalam penelitian itu Pak, ya, manusia ya, itu adalah makhluk yang paling banyak berkomunikasi ya, dengan manusia yang lain ya. Itu prosentasenya dibandingkan aktivitas yang lain itu bisa jadi sepertiga dari kehidupannya adalah bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain. Nah karenanya posisi daripada lisan dan komunikasi itu menjadi krusial, amat sangat penting. Jadi dari komunikasi itulah lahir peradaban. Dari komunikasi itulah akan lahir teknologi. Dari komunikasi itulah akan lahir yang namanya masjid-masjid yang menjadi pilar daripada kegiatan Islam. Dari komunikasi itu juga hidup akan bergerak secara ekonomi, secara politik, secara ideologi dan budaya Pak. Ya. Jadi orang kan tidak mungkin ya untuk bisa misalnya ya membangun masjid tanpa adanya komunikasi antara takmir dengan masyarakat. Ya kan? Membangun ekonomi tidak mungkin tanpa adanya komunikasi dari stakeholder ya untuk bisa mengembangkan ekonomi masyarakat itu. Jadi semuanya bahkan orang itu bisa hidup hanya dengan modal berbicara. Ya. Dan kita lihat Pak ya, orang yang hidupnya dengan modal dalam tanda kutip ludah ini dalam berbagai profesi luar biasa. Mulai dari host, mulai dari presenter, MC, ustadz, penceramah, bahkan sampai komentator sepak bola, konten kreator, itu dari sini semua Pak. Ya, dari lisan itu semua ya. Itu bergerak Pak ya. Aktivitas kita itu semuanya bergerak dari sini. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya manusia tidak diciptakan ya, dengan lisan, ya, dengan mulut yang bisa kemudian berkomunikasi dengan bahasa yang Allah berikan juga kepada kita. Nah itu gambaran maka betapa pentingnya posisi lisan ini, ya, sehingga menjaga lisan itu dengan sebaik-baiknya itu akan menjadi salah satu faktor utama terjadinya kesejahteraan dan ketentraman dalam masyarakat. Dan sebaliknya, ketika lisan itu tidak terjaga dengan baik ya, maka tunggu saja. Aljazair itu Pak, itu kan terjadinya pergantian kekuasaan karena apa? Pejabatnya menyakiti hati rakyat dengan ucapan. Ya kita saksikan kemarin juga Pak, yang dijarah di Jakarta Utara itu penyebabnya apa? Salah satunya ngoblok-ngoblokin masyarakatnya kan, ya, lisannya nggak dijaga, sehingga kemudian konflik ya, bahkan sampai sedemikian rupa ya, orang ini bahkan terancam jiwanya kan, ya. Karena apa? Dari satu orang saja public figure yang salah mengucapkan sesuatu itu bisa memicu konflik horizontal seluruh Indonesia. Dahsyatnya luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apa sih amal perbuatan yang nilainya setara dengan ibadah haji mabrur? Ibadah haji aja sudah susah Pak ya, antrinya 40 tahun Pak. Sudah kayak gitu mabrur lagi, susah lagi. Dari 2 juta orang bisa jadi hanya 10 orang yang mabrur itu. Sulit sekali. Ini Rasulullah pernah ditanya, apa amalan yang nilainya setara dengan haji mabrur? Itu ada 2 Pak. Rasulullah menjawab ada 2. Yang pertama it'amut ta'am, tadi hadis yang pertama. It'amut ta'am, memberikan makanan.
kepada orang yang membutuhkan. Ya. Ini hadisnya tadi al-mu'minu ya, menolong sesama muslim, ya. Memberikan bantuan makanan. Saya waktu awal membaca hadis ini, masa sih membantu memberikan makanan, ya, Jumat berkah, ya, itu bisa mendapatkan pahala haji mabrur yang sedemikian luar biasa berat itu. Kemudian saya berpikir lebih jernih dan sambil membaca syarah itu, Pak. Ternyata bukan hanya yang dimaksud itu makanan yang masuk ke dalam mulut. Tapi yang dibicarakan adalah urusan perut, Pak. Perut dalam arti secara umum. Bahwa yang namanya perut, isi perut ini yang di dalam Indonesia kan nasi, di luar negara lain mungkin ada yang gandum, ada yang macam-macam. Itu adalah inti daripada kehidupan manusia, perut itu. Ya, kebutuhan yang paling pokok selain baju, selain rumah itu adalah makanan. Maka ketika kebutuhan yang paling pokok itu terpenuhi karena bantuan kita, bantuan orang-orang yang peduli, ya. Masyarakat yang tadinya mau bergejolak, orang-orang yang lapar dan kelaparan itu, ya, mau jarah, mau rampok, mau malak, ya, itu nggak jadi, Pak. Berarti apa? Orang yang memberikan bantuan makanan berkontribusi besar untuk meredakan problematika sosial, bahkan menghilangkan masalah sosial. Betul. Dan ini dampaknya luar biasa, Pak. Kalau perut yang sudah lapar itu, mau bunuh-bunuhan, mau apa, yang penting perut terisi. Maka kita bisa melihat kenapa ada orang begitu nekat melakukan hal-hal yang keji untuk mengisi perutnya. Karena kalau perut kosong, itu kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu sangat dekat dengan kekufuran. Maka hati-hati, Pak. Jangan sampai laparnya orang-orang Islam dimanfaatkan oleh orang lain. Dan itu yang terjadi di banyak daerah, Pak. Orang-orang Islam yang ekonominya lemah, susah makan, dikasih Indomie, kasih beras 5 kilo 1 minggu, 1 bulan, langsung pindah akidah. Itu di Wonosobo, saya pernah di Wonosobo 5 tahun, Pak. Itu banyak wilayah-wilayah yang hanya dengan Indomie dan beras, ya, 5 kilo 1 bulan, gitu. Indominya paling 10, pindah akidah. Maka sebenarnya kalau orang memberikan bantuan makanan bukan hanya meredakan gejolak sosial, tapi juga menegakkan agama. Membantu agama ini supaya tetap eksis. Karena orang-orang yang lapar itu kita bantu, sehingga tidak mungkin masuk wilayah-wilayah dari agama lain. Makanya kemudian nilainya sama dengan haji mabrur. Jadi jangan disepelekan, Pak. Jumat berkah, ya, kemudian bantuan kita misalnya kemana, ke dompet duafa atau kemana itu kasih uang ini untuk orang-orang duafa. Itu luar biasa. Nah, yang kedua yang kita bicarakan sekarang apa? Tadi it'amut ta'am, ya. Kemudian apa? Yang kedua adalah wa husnil kalam. Kata atau kalimat yang baik, atau thayyibul kalam, kalimat atau kata yang baik. Itu nilainya menurut Rasulullah itu sama dengan haji mabrur, Pak. Saya kemudian juga menganalisis, mengapa segitu besarnya gitu? Bukankah orang berkata yang baik itu biasa? Oh, jangan meremehkan, Pak. Ya. Nabi pun pernah menyampaikan satu warning kepada kita. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang-orang muslim adalah orang yang lain yang sesama muslim itu selamat dari lisan dan tangannya. Min lisanihi wa yadihi. Lisan didahulukan dibandingkan tangan. Kenapa? Karena kekuatan daripada lisan mulut kita itu jauh lebih dahsyat dibandingkan kekuatan senjata, kekuatan nuklir sekalipun, Pak. Bahayanya juga sama, kekuatannya juga sama. Seringkali ucapan satu orang yang diabadikan itu mempengaruhi 10 generasi, Pak. Ucapan Imam Ali yang dibacakan kepada Imam Ali itu, ya, itu sampai sekarang masih digaungkan di mana-mana. Apa? Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Misalnya, kebaikan yang tidak terorganisir
kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Itu 14 abad yang lalu disampaikan, sampai sekarang masih menginspirasi ahli-ahli manajemen, Pak, untuk menyampaikan ini. Itu kata-kata dari Imam Ali 14 abad yang lalu, itu pengaruhnya sampai sekarang. Ya, betapa dahsyatnya tuh kata-kata. Sebaliknya kata-kata yang buruk, ya, itu akan berdampak secara sosial yang sangat besar, ya, yang menyebabkan problem yang akut, ya. Di antaranya tadi itu saya sampaikan. Di antaranya orang yang menjadi tokoh, menjadi figur, menjadi sorotan, kemudian mengatakan sesuatu, ya, ketika itu kemudian perkataannya blunder, maka akan menyebabkan konflik di mana-mana. Nah, karenanya kemudian siapapun sebenarnya orang yang menjaga lisannya supaya berkata baik, kalau tidak mampu berkata baik diam, itu sudah berkontribusi, ya. Kalau dia adalah orang yang senantiasa menyampaikan pencerahan dengan kata-katanya yang baik, ya, dan kemudian kata-katanya menginspirasi banyak orang, ini orang sudah akan menegakkan nilai-nilai Islam itu sendiri dalam kehidupan. Dan sebaliknya, yang mengatakan kata-kata yang buruk, yang mempengaruhi buruk kepada orang lain, maka dia sejatinya akan menghancurkan Islam itu sendiri dan menghancurkan masyarakat pada umumnya. Sehingga kemudian apa? Dampak daripada lisan tadi, ya, itu akan sangat signifikan kepada semuanya, termasuk kepada agama kita. Jadi karenanya wajar kalau orang yang bisa menjaga lisannya, senantiasa berkata baik, itu akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang nggak bisa haji karena problem usia ataupun karena antriannya terlalu panjang, ya, dan tiba-tiba kemudian tidak sampai ke sana, ya, sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ya, maka perbanyaklah dua hal ini, ya. Yaitu yang pertama tadi, ya, sederhana Pak, ya, kasih bantuan makanan Jumat berkah, satu porsi 10.000, kasih 10 berarti apa? 1 minggu 100.000, 4 minggu berarti 400.000. Kelihatannya besar, enggak terasa Pak. Kalau kemudian kita jalankan dan itu kontinu, siapa tahu Pak, itulah yang akan menjadi penyelamat kita saat malaikat mungkar nakir datang. Kan kita nggak tahu Pak, yang menyelamatkan kita itu apa. Ya karena saya pernah menyampaikan satu kisah kan, sederhana kisahnya. Orang ini ahli maksiat, tapi apa? Hafal surat Al-Mulk Pak. Ya, jadi dia suka dugem Pak. Tapi apa? Orang ini hafal surat Al-Mulk dan baca surat Al-Mulk tiap hari. Ya. Maka ketika masuk ke alam kubur, mungkar nakir datang mau digebuk sama mungkar nakir. Karena fasik, orang tukang maksiat. Begitu mau digebuk, wah ada sosok yang keluar dari tubuhnya. Dari tubuhnya keluar sosok, mungkar nakir, main gebuk aja. Ya. Lawan saya katanya, kalau mau gebuk orang ini katanya. Kaget malaikat mungkar nakir, kok ada orang lain di kubur ini gitu kan. Kamu siapa katanya. Kemudian sosok itu menjawab, saya surah Al-Mulk katanya. Surah Al-Mulk apa maksudnya? Orang ini kalian berdua harus tahu, dia memang fasik, suka maksiat, tapi dia hafal surah Al-Mulk. Kalau Anda menyiksa dia, berarti menyiksa saya. Berani nggak kamu nyiksa saya? Ya enggak lah. Makanya jangan. Enggak lagi kata malaikat. Bukan, saya tidak bermaksud menyiksa Anda, tapi menyiksa orang ini. Tetap aja kata Al-Mulknya, nggak bisa. Kalau kamu gebuk dia, berarti gebuk saya juga. Nggak selesai Pak masalah ini. Laporkan ke pusat Pak. Lapor ke pusat, ya. Gimana dong? Nah, apa? Kata Allah, hei malaikat mungkar nakir, ini surah Al-Mulk itu kalamku. Berani nggak kamu gebuk kalamku? Katanya. Kata mungkar nakir, ya enggak lah. Nggak berani karena itu kalammu. Ya sudah, biarkan aja dia kubur nikmat. Nggak perlu diusik katanya. Gitu Pak. Baik, berarti apa? Orang ini walaupun maksiat, tapi ada amalan, ya, yang istimewa yang dia lakukan, ya.
Nah ini adalah amalan tadi itu, it'amut ta'am, itu istimewa Pak. Karena sekarang pun beras mahal Pak. Mahal ya Pak ya. Saya kemarin beli beras, ya Allah. Katanya mau swasembada pangan malah tambah mahal. Pusing juga kita gitu. Orang yang membantu ngasih makan di saat harga beras yang mahal seperti ini, subhanallah. Ya. Yang kedua, sebarkan itu kata-kata kalimat-kalimat yang baik. Kalau toh tidak, diam, tidur. Ya, kata Imam Al-Ghazali, nanti di suatu waktu di hari akhir atau di zaman akhir, itu ibadah yang paling baik adalah tidur, Pak. Ibadah yang paling baik adalah tidur. Kenapa? Orang kalau tidur itu nggak maksiat Pak, nggak ngerasain orang ya. Kalau tidur juga tidak ngata-ngatain orang. Kalau tidur dia tidak ganggu orang, ya. Sehingga kemudian tidur itu menjadi ibadah yang paling baik di akhir zaman. Karena apa? Maksiat sudah merajalela di mana-mana. Di sekitar kita semuanya. Bahkan kadang-kadang di majelis taklim juga sama. Ustadznya datang perasaan main pakai pakaian itu lagi. Ya Bu ya. Kiainya aja diribain gitu ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu tuh, ya Pak Kiai pasti pakai baju itu juga. Kemarin pakai itu. Itu sampai kiainya diribain. Itu padahal majelis taklim gitu. Nah, sehingga kemudian bisa jadi dua amalan ini ya. Yaitu apa? Memberikan bantuan makanan ya, kebutuhan pokok terutama untuk perut. Yang kedua adalah ucapan yang baik ya, yang kita sampaikan kepada orang lain, itulah yang akan menjadi penolong kita pada saat kita membutuhkannya, terutama saat kita masing-masing berada di alam kubur, di mana di situ tidak ada siapapun yang akan menolong kita kecuali amal ibadah kita. Baik ya, sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf ya karena memang kondisinya sedang agak batuk begini ya. Tadi terganggu pada saat sholat dan lain sebagainya. Baik, silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak. Ya. Waalaikumsalam. Apa itu Pak? Oh iya. Oke, bantuan sosial. Ya, begini. Ada kebaikan itu syaratnya suatu amal baik itu kan untuk bisa diterima ada dua Pak ya. Ya. Syaratnya yang pertama adalah dari sisi zahirnya. Zahirnya apa? Zahirnya adalah niatnya. Ya. Niatnya itu harus betul-betul lillahi ta'ala. Ya kan? Ya. Itu jelas ya. Iya. Bukan hanya sekedar amalan itu baik ya secara zahir, tapi juga dari sisi niat. Jadi ada dua, yang satu perbuatan itu memang baik ya, yang kedua niatnya baik ya. Kalau salah satu di antara dua komponen itu tidak terpenuhi ya, misalnya apa? Niatnya baik tapi yang dikasih khomer misalnya. Nih khomer ya, ini arak nih buat teman kamu belajar ya. Niatnya baik supaya belajarnya lama, itu bisa tahan lama. Tapi yang dikasih khomer kan nggak boleh. Tadi itu bansos misalnya, itu kan wujud zahirnya baik. Tapi kalau niatnya yang memberi itu ya untuk kampanye ya atau untuk intervensi ya apapun yang berkaitan dengan pilihan-pilihan politik dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau begitu gimana? Ya kalau yang melakukan seperti itu silakan. Tapi kan kita juga tahu dalam Islam itu amal itu sangat-sangat tergantung dengan niat. Sehingga kalau niatnya
itu ya apa misalnya untuk kampanye, ya dapatnya kampanye, dapat suara aja, ya tidak dapat pahala. Tapi kalau niatnya betul-betul untuk membantu, ya dia dapat pahala. Adapun nanti suara bonus jadinya 2 malah dia dapatkan. Nah, jadi sekarang ini memang apa namanya fenomena Pak, orang bersedekah. Maka Nabi pernah menyatakan bahwa la yazalu ummati bi khair, umatku akan baik-baik saja malam takun al amanatu baghroman, sampai amanah itu akan dijadikan sebagai piutang. Apa maksudnya? Yaitu tadi orang ngasih bantuan, ya, tapi kamu harus nyoblos saya ya, karena kamu hutang sama saya. Hutang ini untuk suara. Itu Nabi sudah mengancam ya, bahwa suatu waktu ya umat Islam ya itu tidak akan baik-baik saja kalau tokoh-tokohnya, figur-figur yang dijadikan contoh itu sudah menjadikan sedekah, menjadikan bantuan apapun itu sebagai piutang, sehingga kemudian ditagih, ya, ditagih. Ya. Yang namanya piutang kan ditagih itu. Ya. Kamu harus nyoblos saya, kamu harus ikut saya. Ya. Saya kasih bantuan, tapi apapun nanti yang saya sampaikan kamu harus yes man, harus taat dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini ya menjadi fenomena Pak. Dan Rasulullah itu 14 abad yang lalu sudah meramalkan bahwa akan terjadi suatu masa di mana sedekah itu jadi komoditi Pak. Ya, sedekah jadi komoditi. Jadi sebagai sarana untuk kepentingan-kepentingan ya. Ini kadang-kadang sama. Padahal itu duitnya rakyat. Ya, bisa jadi ya. Dibagi-bagi tapi seolah-olah dia yang beri. Dia yang beri dan kemudian dia sampaikan ini bantuan dari saya. Ini lebih parah lagi Pak, 2 kali lipat ini dosanya itu kalau itu. Ya, sudah mengambil uang rakyat, dikasih tapi kemudian dengan kompensasi udah 2 kali itu. Ya kalau duitnya sendiri masih lumayan ya, duitnya sendiri kemudian dia minta kompensasinya. Nah ini duitnya orang juga dibantu di atas namakan dirinya. Maka Bapak dan Ibu ya, itu kenapa ya? Nabi mengatakan ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan nanti di hari akhir. Itu nomor 1 imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya. Kenapa? Ditempatkan di tempat pertama karena itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit untuk dilakukan. Karena orang sekecil apapun kalau sudah jadi pimpinan biasanya cenderung tidak adil, cenderung semena-mena. Pemimpin yang paling kecil sekalipun kadang-kadang pemimpin rumah tangga sama suami kadang-kadang juga arogan gitu. Sama istrinya, sama anaknya memperlakukan mereka seperti barang dan lain sebagainya. Ada juga yang seperti itu. Nah, karenanya kemudian ya, kalau pertanyaannya tadi ya, bagaimana? Silakan ya. Kita pun bisa melakukan itu ya. Yang terpenting bagaimana 2 syarat tadi ya. Jadi barangnya atau sesuatu yang dilakukan itu betul dan niatnya juga benar. Itu Pak ya. Baik, mungkin sudah jam 6 kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna ba'di tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an, wa qalban khashi'an, wa lisanan dhakiran, wa yaqinan sadiqan, wa rizqan wasi'an mubarakan, wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa min 'aynin la tadma', wa min nafsin la tashbah, wa min du'a'in la yusma'. Allahumma astajib du'a'ana wa shfi mardana warham mautana ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم وفق اللهم وفق لنا بالطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.